Werengnya sudah masuk. Ini sudah seperti semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat caping semuanya, ketemu lagi di channel Anak Caping. Channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Oke sobat caping semuanya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam melakukan pengendalian hama wereng batang coklat. Di video kali ini kita akan membahasnya ya. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sobat caping semuanya yang sudah sudi menonton video-video dari kami dan juga sudah mendukung channel ini ya. Semoga ilmunya semakin bermanfaat dan hasil taninya semakin meningkat. Amin. Nah oke sobat caping semuanya, sebagai petani tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya hama wereng batang coklat, di mana dampak serangan dari wereng batang coklat ini terkadang dampaknya sangat luar biasa ya. Bahkan terkadang petani tidak bisa panen sama sekali jika tanaman padinya sudah terserang hama wereng batang coklat ini. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan atau mencegah dari serangan wereng batang coklat ini. Salah satunya ada juga di video di channel Anak Caping ini, bagaimana langkah-langkah kita untuk mencegah serangan dari hama wereng batang coklat ini. Namun jika tanaman kita sudah kadung terserang oleh hama ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Bisa dengan melakukan penanaman refugia ya sebanyak mungkin, agar nantinya musuh alami yang ada di alam ini bisa berkembang biak di tanaman refugia itu, sehingga nantinya diharapkan wereng batang coklat ini bisa kita kendalikan secara alami dengan musuh alami. Kemudian kita juga bisa melakukan pengendalian dengan mengaplikasikan metarisium. Jadi kita kendalikan dengan cara yang ramah lingkungan tanpa merusak musuh alami, karena nantinya wereng batang coklat ini akan dikendalikan secara alami oleh bakteri. Jadi nantinya wereng batang coklat ini akan terinfeksi oleh bakteri tersebut. Nah kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara kimia, terutama jika tanaman padi yang kita tanam sudah mencapai ambang batas pengendalian. Nah dari cara pengendalian secara kimia ini ada beberapa bahan aktif yang bisa kita gunakan ya. Ada banyak sekali insektisida dengan bahan aktif tertentu yang bisa kita gunakan. Ini ada beberapa bahan aktif yang bisa kita pakai ya. Ini yang pertama ada pimetrozin, kemudian ada dinotefuram, kemudian juga buprofezim, ini bisa kita gunakan. Kemudian bahan aktif abamectin, yang selanjutnya yaitu bahan aktif imidacloprid. Kemudian MIPC ini bisa kita gunakan juga. Yang selanjutnya BBMC ini juga banyak digunakan. Kemudian chlorantraniliprol. Yang selanjutnya yaitu lambda sihalotrin. Kemudian dimehipo. Nah dimehipo ini juga sudah banyak dipakai oleh petani. Kemudian fipronil. Yang selanjutnya yaitu chlorantraniliprol dan thiametoxam. Dan yang terakhir, jadi bahan aktif yang bisa kita gunakan adalah triflumezopirim. Nah untuk bahan aktif yang terakhir saya sebutkan barusan, ini kemarin kita juga mencoba mengaplikasikan di lahan demplot yang ada di lahan milik Pak Sukri. Ini kebetulan saya bertemu langsung dengan rekan saya. Jadi Mas Imam ini adalah salah satu petugas dari
PT Corteva yang kemarin sudah mencoba mengaplikasikan bahan aktif yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, lantas seperti apa cara mengaplikasikan, kemudian apa saja kelebihan dari insektisida yang berbahan aktif yang sudah saya sebutkan barusan. Ini ada videonya, jadi kemarin saya sudah ngobrol secara langsung dengan Mas Imam. Nah oke Sobat Caping, dari beberapa bahan aktif yang sudah saya sebutkan barusan, salah satunya bahan aktif tersebut saat ini kita aplikasikan, dan juga kebetulan hari ini saya berkesempatan bertemu langsung dengan ini rekan saya. Jadi ini Mas Imam dari PT Corteva ya Mas ya? Ya. Nah kita akan tanya-tanya tentang spesifikasi dari insektisida Pexalon ya namanya, yang saat ini kita aplikasikan di lahan dimplot ini. Oke Mas, mungkin Mas Imam bisa membantu menjelaskan apa saja bahan aktif dan juga kelebihan dari insektisida ini. Nah, oke Bapak-Bapak, insektisida ini, insektisida Pexalon itu produk terbaru dari PT Corteva. Pexalon ini untuk membasmi wereng. Nah, aplikasinya itu cukup satu kali satu musim. Jadi aplikasinya di umur 35. Nah, jadi di umur 35 penyemprotan sampai panen itu cukup satu kali aja di situ. Dan dosis per hektarnya itu 240 mili. Untuk kemasannya sekarang itu ada yang 50 mili, ada yang 100 mili, maaf yang 50 mili bukan tidak jadi 45, 100 mili dan 240 mili. Jadi kemasannya ada 3 yaitu, dan insya Allah ada tambahan lagi, kayaknya ada kemasan untuk 1 tangki yaitu saset. Nah, ada kemasan sasetnya. Saset. Ya, mudah-mudahan itu juga keluar, jadi petani bisa lebih terjangkau. Lebih terjangkau untuk membelinya. Nah, untuk bahan aktifnya untuk sendiri, bahan aktifnya ini yaitu triflumisulfirim, yaitu tidak ada yang punya, cuma yang punya Corteva di situ. Satu-satunya Corteva yang punya. Jadi beda ya dengan produk yang lain. Berarti ini terbaru ya Mas? Terbaru di situ. Oke, untuk ini Mas, untuk cara aplikasinya sendiri. Nah, untuk cara aplikasinya itu udah usah di bawah, cukup di atas aja di situ. Kalau tapi itu bisa menjangkau. Itu menjangkau sampai ke bawah. Jadi Pexalon itu sistemik translaminar. Jadi meskipun disemprot di atas, dia akan menyimpan racun di daun untuk menjalur ke jaringan tanaman di situ. Jadi menyimpan di akar. Jadi tidak usah khawatir lagi untuk Bapak masalah wereng. Jadi cukup satu kali aplikasi yaitu Pexalon aja. Nah jadi itu ya, itu adalah salah satu produk dari PT Corteva yang kemarin sudah kita aplikasikan di lahan milik Bapak Sukri. Nah, jadi pesan saya kepada Sobat Caping semuanya, apapun bahan aktif yang Sobat Caping gunakan dan apapun merek dagang yang Sobat Caping gunakan, saran saya sebaiknya kita gunakan sesuai dengan rekomendasi yang sudah tertera pada kemasan, ataupun bisa sesuai dengan rekomendasi dari petugas penyuluh pertanian setempat. Nah, kenapa hal ini harus kita lakukan? Agar supaya nantinya terutama hama yang kita kendalikan ini tidak sampai kebal atau resisten. Dan sebaiknya bahan aktif yang sudah saya sebutkan tadi, setiap kita aplikasikan, sebaiknya jangan hanya menggunakan salah satu bahan aktif tersebut. Nah, sebaiknya kita bisa menggunakan bahan aktif tersebut secara bergantian, agar supaya nantinya hama yang kita kendalikan tidak kebal. Semoga video singkat saya ini bisa bermanfaat dan bisa menambah sedikit pengalaman bagi Sobat Caping semuanya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.